अरे यार, अबे रुको बे। Halo para sinefilia, gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi di Acung Zaki Channel, dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini film Bollywood berjudul Apurva yang dirilis pada tahun 2023. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Suatu hari, terlihat Apurva sedang belajar mengemudi dan didampingi oleh guru kursus setir mobil. Apurva yang masih belum mahir menyetir itu membuat setirnya oleng dan hampir menabrak pembatas jalan. Lalu gurunya Apurva meminta agar Apurva tidak menyetir lagi dan akan digantikan salah satu temannya saja yang megang kemudi. Apurva kesal dengan perkataan guru les setirnya itu dan memilih pergi meninggalkannya. Sesampainya di rumah, Apurva bercerita kepada kedua orang tuanya tentang kejadian di dalam mobil yang ia alami. Orang tuanya hanya merespon agar Apurva lebih bersabar dan tidak mudah emosi. Esok harinya, Apurva beserta keluarga besarnya berkunjung ke rumah kekasih Apurva bernama Siddharth. Siddharth adalah lelaki yang sangat menyayangi Apurva dan mempunyai pekerjaan yang bagus. Kedatangan keluarga Apurva untuk membicarakan acara lamaran yang akan mereka gelar. Saat keluarga besar membicarakan acara yang akan datang, Apurva dan Siddharth asik bercengkrama di balkon rumah Siddharth. Mereka terlihat bahagia dan mata mereka terlihat memancarkan penuh sayang satu sama lain. Setelah semuanya dirasa beres, keluarga Apurva kembali pulang. Setiap hari mereka saling ngasih kabar. Mereka sering teleponan untuk melepas rindu. Saat mereka ada waktu luang, mereka menghabiskan waktu bersama untuk melepaskan rindu. Acara yang mereka tunggu-tunggu pun datang. Pertunangan Apurva dan Siddharth berlangsung dengan hikmat. Setelah acara usai, mereka kembali ke aktivitas masing-masing. Siddharth menaiki bus untuk kembali ke kota Agra. Apurva mengantarkan Siddharth hingga Siddharth menaiki bis. Suatu hari, di kota Chambal, mobil melaju kencang yang dikendarai oleh pemilik pengusaha emas dan pegawainya. Mereka melakukan perjalanan jauh. Saat mobil mereka tengah melaju, ada ranting pohon yang menutupi jalan hingga membuat mobil itu berhenti. Tak lama, datang sekawanan perampok sadis bernama Jugnu, Suka, Chota, dan Bali. Ternyata mereka dengan sengaja meletakkan akar pohon itu agar dengan mudah merampok orang yang melewati jalan tersebut. Dengan sadis mereka menembak satu persatu orang yang ada. Mereka tertawa melihat para korban kesakitan. Sungguh kejam mereka, tak punya rasa kemanusiaan sama sekali. Mereka terkenal kawanan perampok yang ditakuti di kota Chambal. Bahkan aparat kepolisian pun tak dapat meringkus kejahatan mereka. Mereka mencari makan dengan cara merampok mobil-mobil yang melewati jalan itu. Setelah pengusaha emas dan anak buahnya tewas, mereka mengambil alih mobil itu dan membawa ke kota Jhansi, tempat di mana mereka bertemu dengan seorang mafia. Mafia itu yang selalu menerima hasil rampokan mereka. Mafia itu bernama Tiwari. Tiwari kemudian meminta agar Jugnu merampok mobil truk yang membawa harta karun berupa kain polister. Truk itu bertujuan ke kota Morena. Nantinya Tiwari akan membeli dengan harga tinggi. Jugnu dan kawan-kawan pun setuju dengan permintaan Tiwari. Kemudian mereka berempat bersiap ke kota Morena. Mereka mampir ke toko peluru dan akan membawa senjata senapan ke kota Morena nanti. Setelah senjata mereka siap, mereka melanjutkan perjalanan. Untuk ke kota Morena, mereka harus melewati kota Gwalior tempat Apurva tinggal. Saat mereka sampai di kota Gwalior, terdapat Apurva sedang menaiki bus yang akan pergi ke kota Agra.
tanpa sepengetahuan Siddharth, Apurva ingin memberikan surprise ke Siddharth karena Siddharth sedang berulang tahun. Selama di bis, Apurva teleponan dengan Siddharth. Mobil perampok itu di belakang bus dan hendak menyalip bus. Namun sopir bus tak menghiraukan klakson Jugnu, membuat Jugnu kesal dengan bis tersebut. Dengan marah, Jugnu menyalip bus melewati pinggir jalan yang berpasir. Sampainya di depan bus, Jugnu dan kawannya berhenti dan menghajar sopir bus. Sopir bus ditembak Jugnu hingga meninggoy. Semua penumpang bis ketakutan melihat keberingasan Jugnu dan kawan-kawannya. Setelah itu kernet bus juga dihajar hingga meninggoy. Setelah sopir dan kernet bis itu tewas, Jugnu dan kawan-kawannya masuk bus untuk merampok harta penumpang bus. Apurva berusaha menyembunyikan HP di kolong kursi agar tak diambil oleh perampok itu. Tiba-tiba HP Apurva berdering. Ternyata notif panggilan dari Siddharth. Suka lalu mengambil HP Apurva dan menerima telepon Siddharth. Suka berbicara kepada Siddharth membuat Siddharth bertanya-tanya. Kemudian Apurva berusaha mengambil dan memohon agar Suka tak mengambil HP-nya. Siddharth mendengar suara Apurva lalu marah kepada Suka. Perampok itu ketawa melihat ketakutan Apurva. Lalu Suka mematikan HP Apurva dan membuangnya. Setelah itu Suka membawa paksa Apurva keluar bis dengan cara menyeret Apurva. Semua penumpang hanya melihatnya. Tak ada satupun yang berani melawan perampok itu. Karena mereka semua takut, jika menolong Apurva maka nyawa mereka yang jadi taruhannya. Dengan tertawa, mereka memaksa Apurva memasuki mobilnya tanpa menghiraukan ketakutan Apurva. Setelah mobil itu pergi, Siddharth menelpon kembali nomor Apurva dan diangkat oleh penumpang bus yang dekat dengan HP Apurva. Penumpang itu mengatakan kalau Apurva telah dibawa oleh kawanan perampok sadis. Tak berpikir lama, Siddharth langsung pergi ke kota di mana Apurva diculik. Di dalam mobil, Apurva digoda oleh Chota dan Suka, membuat Apurva semakin ketakutan. Berbeda dengan Jugnu, Jugnu keberatan dengan keberadaan Apurva. Jugnu ingin menurunkan Apurva di pinggir jalan saja. Namun Suka tak menyetujui keinginan Jugnu hingga membuat mereka adu mulut. Saat di tengah perjalanan, mereka berhenti di toko pinggir jalan untuk membeli minum. Apurva berteriak dari dalam mobil berusaha meminta tolong kepada pemilik toko. Tak lama mobil mereka kembali jalan. Tak berselang lama, para polisi mendatangi TKP perampokan. Polisi itu memeriksa keadaan para penumpang. Kemudian Siddharth juga sampai di lokasi bersama temannya. Siddharth langsung bertanya kepada kapten polisi yang bernama Pandey. Siddharth menanyakan keberadaan dan keselamatan Apurva. Pandey mengatakan kalau akan berusaha mencari keberadaan Apurva dan memberi nasihat agar Siddharth bersabar dan berdoa untuk keselamatan Apurva. Siddharth tak bisa berbuat apa-apa selain mematuhi perkataan Pandey. हम लोग अपने नेटवर्क टैप कर रहे हैं जल्दी कुछ पता कर ये कुछ सामान मिला है. Di lain tempat, Jugnu dan kawan-kawan berhenti di padang pasir yang terdapat gerbong kereta tua yang mangkrak. Bali dan Suka menurunkan Apurva dengan paksa, kemudian menyeretnya tanpa ampun. Di dalam gerbong, Bali dan Suka selalu menggoda Apurva hingga Apurva sangat ketakutan. Chota asik merekam Apurva dengan penuh tawa. Tanpa sengaja Apurva menyenggol HP Chota hingga terjatuh, membuat Chota kesal. Kemudian Chota menampar Apurva sangat keras membuat Apurva pingsan. Melihat Apurva pingsan, Suka marah kepada Chota. Suka tak ingin Apurva disakiti hingga pingsan begitu. Perampok itu keluar gerbong dan menghitung harta rampokan di bis tadi. Tiba-tiba ada pemuda bernama Tara tak sengaja berjalan di dekat mereka. Lalu Suka memanggil dan menghampiri Tara. Dengan ketakutan, Tara hanya berdiri diam tak berani melawan. Kemudian tangan Tara diikat dan dilempar ke dalam gerbong.
Tara terkejut melihat ada seorang wanita yang pingsan di dalam. Suka mengajak kompetisi untuk menentukan siapa orang pertama yang akan memperkaos Apurva. Suka mengajak kencing bersama dengan teman-temannya dan memberi taruhan. Siapa yang buang air seninya paling jauh, maka dia yang berhak jadi yang pertama. Kompetisi dimenangkan oleh Suka, yang berarti Sukalah yang terlebih dahulu memperkaos Apurva. Karena Chota yang paling pendek, maka Chota diminta untuk mengambil air dari dalam sumur guna untuk menyiram Apurva agar bangun dari pingsannya. Chota masuk ke gerbong untuk mengambil ember. Setelah Chota kembali keluar gerbong, Apurva terbangun dari pingsannya. Apurva pelan-pelan bangun dan akan kabur dari dalam gerbong. Sebelum pergi, Apurva melepaskan ikatan Tara terlebih dahulu. Kemudian dengan mengendap-endap, Apurva dan Tara berlari pergi meninggalkan para preman. Tanpa sengaja, Apurva menabrak Chota yang pulang dari sumur. Tara melihat itu, langsung pergi bersembunyi. Chota kaget dengan kedatangan Apurva. Lalu Chota berusaha membawa Apurva agar kembali ke gerbong. Apurva dengan sekuat tenaga melawan Chota hingga Chota jatuh tersungkur. Momen itu dimanfaatkan oleh Apurva untuk mengambil ember dan memukul Chota berulang kali, hingga Chota meninggoy. Suka dan kawannya mendengar jeritan kesakitan Chota. Lalu Suka melihat ke dalam gerbong yang ternyata Apurva dan Tara sudah menghilang. Mereka berhamburan lari mencari keberadaan Apurva dan Tara. Saat mereka mencari, malah mayat Chota yang mereka temukan membuat mereka semakin marah. Mereka kemudian kembali mencari Apurva dan Tara. Di sisi lain, Apurva berlari untuk menyelamatkan diri dan terjatuh di depan sumur. Kemudian Apurva terbangun dan melihat sumur. Ternyata sumur itu sangatlah dalam. Setelah itu Apurva bersembunyi ke bebatuan. Apurva sudah terlihat kecapean. Di sisi lain terlihat Tara berjalan mengendap-endap dan bersembunyi di sebuah terowongan. Tapi sayang Tara dipergoki oleh kawanan perampok. Tara dihajar habis-habisan. Tara terus ditanyai di mana keberadaan Apurva. Tara hanya menjawab kalau ia tidak mengetahui keberadaan Apurva. Jugnu mengira kalau Tara yang sudah membunuh Chota. Kemudian tanpa belas kasihan, Jugnu menembak tepat di kepala Tara. Apurva mengintip penganiayaan Tara itu. Saat Tara ditembak, Apurva semakin ketakutan. Apurva hanya bisa menutup mulutnya agar tak menjerit ketakutan. Saat Apurva hendak pindah mencari tempat bersembunyi, tiba-tiba HP Tara berdering. Apurva lalu berlari ke tempat Tara dan mengambil HP Tara, lalu pergi bersembunyi kembali. Mereka bertiga juga mendengar kalau HP Tara berbunyi. Kemudian mereka kembali ke Tara dan mencari HP Tara. Mereka baru menyadari kalau mereka sudah didahului Apurva dan HP itu sudah di tangan Apurva. Mereka kembali mencari Apurva dengan harapan Apurva tidak menghubungi orang lain. Sekiranya tempat persembunyian lebih aman, Apurva kemudian menelpon Siddharth. Siddharth terkejut mendengar suara Apurva dari balik telepon itu. Lalu dengan pelan Apurva mengatakan keberadaannya sekarang di tempat padang pasir dan menyebutkan nama-nama penculiknya. Saat Apurva sedang menelpon, Apurva mendengar suara kaki melangkah. Lalu Apurva mematikan teleponnya dan berpindah ke tempat yang lebih aman. Apurva mendekati sumur lalu nekat bersembunyi di dalam sumur. Siddharth yang mendapatkan info dari Apurva itu langsung menyampaikan kepada Pandey dan Pandey pun menghubungi orang kantor agar melacak keberadaan nomor Apurva. Pandey mengatakan kepada Siddharth kalau kawanan perampok itu terkenal sadis dan kejam, membuat Siddharth takut dengan keselamatan Apurva. पांडे जी जी सर Malam harinya, Pandey kembali ke kantor dan Siddharth mengikuti Pandey agar Pandey segera bertindak mencari Apurva. Ayah Apurva juga datang ke kantor polisi dan meminta Pandey untuk segera menemukan putrinya. Pandey hanya mengatakan
kalau ayahnya harus bersabar sembari menyuap makanan. Sidat yang melihat Pandey bersantai itu pun tersulut emosi. Tak berselang lama, anak buah Pandey berhasil menemukan titik lokasi Apurva. Namun Pandey tetap dengan makan dan tidak bergerak pergi ke lokasi tersebut. देख रहे हैं हमारे पास हाँ हवा में Sidat dan ayahnya Apurva semakin kesal. Pandey mengatakan kalau perampok itu bukan lawan yang mudah, maka ia harus menunggu bantuan personil dari pusat agar dapat melumpuhkan para penjahat itu. Dan penyergapan akan dilakukan besok pagi bersama dengan personil yang dari pusat, kata Pandey. Tak berselang lama, Apurva menelpon Sidat kembali. Sidat mengatakan kalau ia akan segera ke sana sendiri tanpa bantuan polisi. Dan Sidat meminta Apurva mengirim G-Maps. Apurva berusaha mencari sinyal agar G-Maps segera terkirim. Setelah berhasil terkirim, HP-nya terjatuh ke dalam air. Sidat kemudian menyusun rencana dengan temannya itu untuk menyelamatkan Apurva. Apurva dehidrasi, lalu Apurva berusaha turun untuk meminum sedikit air untuk mengobati rasa hausnya. Apurva berhasil meminum air. Tiba-tiba Bali datang membawa senter dan melihat ke arah sumur. Beruntung Bali tak melihat keberadaan Apurva. Bali pun lanjut mencari keberadaan Apurva. Dengan susah payah, Apurva naik ke atas sumur. Lalu Apurva pindah ke tempat persembunyian lainnya. Tanpa sengaja, Apurva menemukan pisau yang terkubur di dalam pasir. Bali pun lanjut mencari keberadaan Apurva. Saat Apurva hendak berpindah, Bali memergokinya. Apurva lalu menyembunyikan pisaunya. Bali meminta Apurva untuk melepaskan celananya dan mengancam akan menembaknya. Apurva ketakutan dan menuruti permintaan Bali. Setelah Bali mendekati Apurva, lalu Apurva membacok kaki Bali dengan pisau yang ia sembunyikan. Bali hanya berteriak kesakitan. Lalu Apurva kembali bersembunyi dengan membawa senter milik Bali. Suka dan Jugnu berlari mendekati arah suara Bali, dan mereka menemukan Bali sudah terluka berlumuran darah. Lalu Jugnu dan Suka memasukkan Bali ke dalam mobil. Jugnu usul kepada Suka untuk segera membawa Bali ke rumah sakit. Namun Suka keberatan dengan ide Jugnu. Suka ingin menemukan Apurva terlebih dahulu, lalu pergi membawa Bali ke rumah sakit. Mereka pun saling adu mulut. Bali terlihat semakin kesakitan. Akhirnya Jugnu mengalah. Mereka akan mencari Apurva terlebih dahulu. चार थे, एक तो मर चुका है. Di tempat lain, terlihat Sidat dan temannya berhenti di tengah jalan. Lalu Sidat dengan cepat mengambil pistol Pandey. Lalu menodongkan pistol itu ke Pandey. Sidat meminta agar Pandey masuk ke dalam mobil. Lalu Pandey diikat dan dibawa pergi oleh teman Sidat. Kemudian Sidat pergi sendirian ke lokasi yang Apurva kirim dengan berbekal pistol milik Pandey. Di sisi lain, Apurva duduk termenung memikirkan nasibnya. Apurva bertekad akan lebih kejam lagi untuk melindungi dirinya dan akan membunuh semua penjahat yang sudah membuat harinya menjadi buruk. Suka memanggil-manggil Apurva dengan panggilan Pinky sambil mencari kesana kemari. Dengan penuh tekad, Apurva merobek kain sari dan meletakkan kain itu untuk penanda di atas bebatuan. Penanda itu ia letakkan di area sumur. Setelah menurutnya beres, Apurva menunggu situasi aman. Suka dan Jugnu terus memanggil nama Pinky, namun mereka belum juga menemukan Apurva. Kemudian mereka membuat rencana untuk menjebak Apurva dengan cara berpura-pura pergi ke rumah sakit. Lalu nanti di tengah jalan, mereka akan kembali dengan berjalan kaki agar Apurva keluar dari persembunyian. Setelah terlihat sedikit jauh,
Mereka menghentikan mobilnya lalu kembali. Apurva kemakan dengan jebakan mereka. Apurva melihat mobil itu pergi, dan menurutnya aman dia keluar. Ternyata Apurva dipergoki oleh Juknu dan Suka. Apurva lalu berlari melarikan diri. Juknu dan Suka berpencar untuk mengepung Apurva. Juknu berlari ke belakang Apurva. Apurva berlari ke kain yang sudah ia tarik. Dan biur, Juknu terjatuh ke dalam sumur. Apurva berhasil menjebaknya. Kemudian Apurva bersembunyi di bebatuan. Suka mendatangi sumur dan melihat Juknu berada di dalam sumur. Juknu berteriak meminta bantuan kepada Suka, namun Suka menolaknya. Suka ingin menemukan Apurva terlebih dahulu. Suka pergi meninggalkan Juknu dan lanjut mencari Apurva. Apurva kembali ke sumur dan melihat Juknu ada di dalam. Lalu Apurva melempari batu-batu besar ke dalam sumur agar Juknu meninggoy. Juknu berteriak kesakitan dan membuat Suka kembali untuk melihat keadaan Juknu. Di sana Suka melihat Juknu sudah meninggoy. Suka tambah emosi karena teman-temannya dibunuh oleh Apurva. Dengan emosi yang meluap-luap, Suka menyempatkan merokok agar mulut tak tambah pahit. Di sisi lain, Siddharth sudah sampai di tempat yang Apurva kirim. Siddharth lalu mencari Apurva dengan berjalan perlahan-lahan karena gelap. Apurva berjalan dengan hati-hati ke mobil tempat Bali istirahat. Di dalam, Bali terlihat kesakitan. Lalu Apurva dengan kejam menusuk Bali hingga nyawanya melayang. Sebelum meninggal, Bali menjerit tiap ditusuk oleh Apurva, membuat Suka berlari ke arah mobil. Saat di mobil, Suka melihat Bali sudah meninggoy. Kemudian Suka mencari Apurva di mobilnya hingga melihat di bawah mobil, namun Apurva tak kelihatan. Suka melihat kalau kunci mobilnya menghilang. Lalu Suka membuka kap mobil untuk menyalakan mobilnya. Saat Suka selesai, Apurva sudah berada di balik kemudi. Suka mengancam agar menembak Apurva. Apurva yang sudah penuh dendam pun tak takut. Hingga tanpa ragu-ragu, Apurva menginjak gas kencang dan menabrak Suka. Suka terpental ke samping mobil. Apurva terus melajukan mobilnya. Namun saat di tengah jalan, mobilnya mendadak mogok. Apurva kemudian turun dan pergi berlari jauh. Di sisi lain, Siddharth menemukan mayat Tara. Siddharth juga dengar samar-samar suara mobil. Lalu Siddharth berlari ke arah suara tersebut. Suka dengan pincang mengejar Apurva hingga mereka berada di terowongan rel kereta. Apurva sudah mulai capek. Suka tak menyerah untuk menangkap Apurva walaupun sudah terluka. Saat mereka di dalam terowongan, terdengar suara kereta mendekat. Apurva melempari Suka dengan batu agar jalan Suka terhambat dan tertabrak kereta. Namun Suka berhasil mendekati Apurva dan mencekik leher Apurva. Suka ingin Apurva juga mati tertabrak kereta bersamanya. Apurva berhasil lepas dari cengkraman Suka dan menghindari tabrakan kereta api. Mereka berhasil menghindar. Setelah kereta lewat, Apurva mendekati Suka yang terbaring. Tanpa ampun, Apurva mengambil batu sambil mengatakan kalau namanya adalah Apurva. Kemudian Apurva mengangkat batu besar dan melemparkan ke kepala Suka hingga meninggoy. Apurva dengan tenaga habis berjalan ke kantor petugas Kai dan menghubungi Siddharth kalau saat ini Apurva berada di kantor petugas Kai. Tanpa berpikir lama, Siddharth berlari ke kantor untuk menjemput Apurva. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jika kalian suka, klik tombol like-nya.
komen sebanyak-banyaknya, share ke rekan kalian. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu video-video menarik dan update dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Bye!